Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Zahra, Prodi Ilmu Komunikasi, kelompok Dabu-Dabu. Saya dari Bojonegoro. Saya akan membuat video orasi tentang uang kuliah tunggal atau UKT. Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi tersebut. Dengan membayar UKT, maka seorang mahasiswa diberikan daftar kelas mata kuliah yang dapat diinput ke dalam kartu rencana studi atau KRS, sesuai dengan sistem universitas masing-masing. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri atau PTN. Tetapi, kabar baik muncul usai Mendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut didapati terkait dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari stakeholder seperti mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai peningkatan yang terjadi di PTN kita, dan memang saya melihat beberapa angka-angkatnya yang terlihat buat saya pun cukup mencemaskan. Jadi, saya sangat mengerti akan kondisi tersebut. Untuk itu, kemarin kami bertemu dengan beberapa rektor dan dengan demikian kami Permendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini 2024 dan akan merevaluasi semua peningkatan UKT dari PTN, ujar Nadiem. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenaikan UKT pada perguruan tinggi negeri hanya bersifat ditangguhkan untuk diselenggarakan tahun ini. Dari hal itu, besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun depan 2025. Tentu dari adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Akankah kenaikan UKT ini dapat menghambat terciptanya Indonesia Emas 2045? Berikut ini implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi negeri di Indonesia. 1. Jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 terjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi. 2. Meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak dipungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menganggur, apalagi kepada mereka yang lulus sekolah menengah atas atau di bawahnya, akan sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 3. Tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. 4. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul pemikiran bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang kaya, yang tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Kesenjangan yang ada akan menyebabkan seseorang akan berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan seperti itu dan tidak ada usaha untuk keluar dari kondisi tersebut. Dengan akibat-akibat yang disebutkan di atas, tentu penulis yang beropini bahwa jika implementasi kenaikan UKT perguruan tinggi negeri diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2045. Tingkat wawasan dan keterampilan individu yang sempit, pengangguran merajalela, hingga kemiskinan yang menyebabkan Indonesia ini tidak akan mendapatkan titel emas tersebut pengangguran merajalela hingga kemiskinan
yang menyebabkan Indonesia ini tidak akan mendapatkan titel emas tersebut karena kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain dan bidang kehidupan seperti ekonomi yang tidak menunjukkan kondisi stabil. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai beasiswa untuk menunjang pendidikan tinggi. Namun sayangnya nominal yang ada tidak akan mencukupi apabila biaya UKT dinaikkan. Dengan demikian, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi sebaik-baiknya dari kebijakan ini terhadap implikasi-implikasi yang ada sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif yang tidak diinginkan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.